Teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar selalu bisa nonton di channel gua. Pada video kali ini gua bakal ngebahas Yamaha R25 untuk dipakai harian. Kira-kira apa aja tipsnya biar hemat teman-teman? Spare part apa yang digunain, kayak misalnya ban dan sebagainya. Tapi di sini gua ngisi dulu ya. Kenapa nggak di mobile? Karena ya begini adanya. Apa namanya? Udah muncul trip F teman-teman. Buset, lama banget anjir. Nggak ada lagi ya pak. Jadi untuk pakai Yamaha R25 ataupun sebetulnya ini bisa jadi referensi untuk motor 250 cc lainnya, yang paling utama adalah yang perlu kalian pikirkan itu di uang pajak sama uang bensinnya, karena pajaknya itu setiap tahun lumayan juga kalau dibandingin sama motor biasa ya, entah itu motor 150 cc sport ataupun matic ataupun motor bebek dan lainnya gitu. Kalau misalnya di masalah bensin gak ada masalah, sama di pajak gak ada masalah, kalian paling tinggal perlu mikirin perawatannya. Nah, di sini gue bakal bahas atau sharing ya, sebetulnya gimana sih bang cara menghemat untuk pakai Yamaha R25 buat harian. Jadi walaupun dipakai buat harian, tapi kita tetap menghemat budget. Yang paling utama itu di spare part yang kalian pakai. Misalnya di oli, kayak di oli gue cari yang murah tapi yang bagus, yang spesifikasinya oke ataupun sama, ataupun ya mirip-mirip sama Yamaha Loop Super Sport dan lebih bagus sih. Jadi kalau di sini gue pakai Castrol ya, Castrol Power One Ultimate. Kalau misalnya yang API SN yang produk lama itu masih di angka 60 sampai 70 ribuan. Sedangkan kalau misalnya yang API SP itu udah angka 80 ribuan untuk 1 liternya. Jadi ya sedikit lebih irit, sedikit lebih hemat ketimbang kalian pakai Yamaha Loop SS dan gantinya di dealer itu kena getok harga 300 ribu kalau nggak salah ya, 150 untuk oli, 150 untuk jasa, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya filter olinya bang pakai apa? Filter oli tetap gua pilih pakai Denso DXE 1007. Itu filter oli Livina Nissan ya. Jadi nggak semua mobil Nissan itu masuk ke Yamaha R25, tapi tipe Livina, X-Trail, apa tipe apa lagi, pokoknya kodenya DXE 1007. Kalau pakai filter oli Honda Jazz itu kebesaran, takutnya mentok sih teman-teman. Seperti itu. Kan ada yang nyaranin lebih enak pakai Jazz bang dan lain-lain gitu kan, lebih gede. Ya khawatirnya mentok aja sih. Itu tuh harganya 35 ribuan aja anjir. Jadi setengah harga dari filter orinya. Ya ori Yamaha ya kan. Jadi ya lebih baik pakai itu ketimbang kalian pakai filter oli standar. Toh sama-sama bagus juga kualitasnya, dari Denso udah terpercaya. Selanjutnya dari filter udara ini gua tetap pakai yang originalnya atau standarnya, dikarenakan filter udara racing itu mahal dan perawatannya khusus, nggak bisa kayak filter udara biasa teman-teman. Nah di sini gue mau riding sama teman gue, ada polisi lagi tuh di mana nih si Fajar nungguinnya, itu di depan. Yuk. Ada. Jadi untuk filter udara gue tetap pakai filter standarnya. Selanjutnya kita bakal sapa dulu temen gue. Lilanya, hampurannya lila, ayo nyambung ke naik kayak, nah bari ngomong apa enggak? Oh tuh ngevlog. Kalau tuh orangnya nyambungkan dengan HP, bari lagu. A few moments later. Lanjut lagi teman-teman, kalau filter udara gua tetap pakai standarnya. Terus dari coolant gua pakai yang 1 liter. Itu dari sel, harganya nggak beda jauh sama coolant Yamaha Loop ya. Iya, Yamaha Loop coolant. Harganya sekitar 35 sampai 40 ribuan sama kan. Cuman bedanya kemasannya 1 liter itu cukup buat kuras radiator Yamaha R25 dan isi mulai dari subtank sama tangki utamanya teman-teman gitu. So selanjutnya
kalau misalnya udah kayak gitu, settingan juga perlu dirubah. Jangan kalian maksa boros atau ngejar performa yang jor-joran. Karena kalau misalnya motor harian dipakai setelan boros banget, itu yakin bahkan ada yang R25 yang di bawah 20 km per liter. Kenceng banget sih, tapi untuk penggunaan harian yang gak worth it sama sekali teman-teman. Itu sama aja udah mah ngurus kantong dari pajaknya, dari bensinnya. Udah gitu bensinnya berkali-kali lipat dari motor Yamaha R25 yang seharusnya. Di sini dengan setelan gua standar itu gua dapat di angka 28,1. Kemarin 28,8 tapi gua pakai jarak dekat sih kemarin. Seperti itu teman-teman. Dengan 28 km per liter itu udah cukup banget buat harian untuk mesin 250 cc. Karena standarnya motor matic aja itu bisa di angka 40-an. Ya, seiritnya motor matic 150 cc itu dapat yang ke 40 km per liter, entah itu Aerox dan Vario kayak gitu. Jadi untuk dia Yamaha R25 2830 oke banget sih, cuman beda 10 kilo doang ya. Seperti itu kira-kira. Bentar ya. Nah, lanjut lagi, penggunaan gear itu sebisa mungkin gear set ya, gear depan belakang itu sebisa mungkin kalian pakai dari Sunstar atau gear originalnya. Karena apa? Lebih awet sih, ketahanannya lebih tahan, harganya ya lumayan juga. Jadi kalau misal kalian emang pengen variasi, itu paling beli rantai aja biar ada warna ya kan di motor Yamaha R25 ini. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti gear ya nggak ada ini sih ya, lebih mahal, lebih cepat habis juga rata-rata untuk gear aftermarket itu. Jadi ya gua saranin untuk gear pakai Yamaha R25 orinya aja teman-teman, seperti itu. Selanjutnya untuk dari ban, kumpon ban itu kalau misal kalian pakai buat harian ya kalian juga beli ban yang peruntukan untuk harian. Oke lah buat nikung-nikung cari yang oke juga. Jadi kayak gua ini, gua sekarang pakai Pirelli Diablo Rosso Sport, dimana kumponnya itu medium ke soft, nggak terlalu soft juga nggak terlalu medium. Jadi pas banget buat harian, awet. Di sini gua udah pakai 1,5 tahun kurang lebihnya, dan ini masih tebel banget ya, dengan harga 1,45. Kalau misal kalian check out melalui Shopee Live ataupun Shopee Video kayak waktu itu ada voucher ya, promo, gue dapet di angka 137 apa 135 lupa gue. Kan lumayan juga ya, lumayan menghemat budget 100.000 kan, lumayan banget bre gitu. Dan kalau misal kalian emang ngerawat motor buat harian ya gue saranin untuk kuras angin nitrogennya. Oh ya, perlu kalian ketahui wajib pakai angin nitrogen ya. Karena apa? Lebih irit juga, itu bisa ngaruh ke average konsumsi bahan bakarnya nantinya. Kalau misalnya lebih ringan, performa lebih oke, kita gas dikit aja kan motor udah maju ya. Itu bikin bensin irit teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau hemat budget, kalian bisa kuras angin nitrogen ataupun tambah angin itu di Planet Ban. Tapi tetap gua saranin kalau misalnya kalian emang pakai produk nitrogen gratis dari Planet Ban, ya sesekali ataupun berapa bulan sekali kalian beli produknya, entah itu bannya, entah itu olinya, seperti itu ya teman-teman. Gitu bre. Dan untuk kampas rem, kampas kupling ya gua saranin yang ori ya. Tapi kalau kalian misalnya pengen performa lebih oke, kalian bisa pakai yang Kevlar dari Daytona. Cuman untuk ketahanannya sama sih awetnya kayak ori, tergantung pemakaian kita juga. Ya gitu adanya sih. Tinggal pilih balik ke selera kalian, pengen yang lebih jos ya kan, hentakan kuplingnya ataupun di mulus atau gimana di kampas kupling Kevlar Daytona. Tapi kalau kalian pengen buat ya gua mah standar-standar aja, ya udah beli kampas kupling yang Yamaha R25 aja. Harganya kisaran 250.000 ya. Karena waktu itu gua juga ganti pakai kampas kupling standarnya. Sedangkan untuk kampas rem buat harian, yang depan gua saranin pakai orinya sih, tapi yang belakang itu rata-rata disc brake-nya gampang kegugus. Jadi gua saranin yang belakang itu kalian pakai kampas rem ya, kampas rem yang murah aja, yang 35 ribuan. Tapi dengan catatan apa? 1 bulan sekali ganti teman-teman.
Karena ya namanya juga kampas rem murah, cepet habisnya. Sebulan udah cukup lah. Dengan harga 35.000 sebulan kan oke banget. Sedangkan untuk yang Yamaha R25 orinya emang awet, awet banget. Cuman harganya juga adaan sekitar 200 ribuan atau 180 ya. Tapi itu walaupun awet banget, kalau misalnya kelamaan pakai itu nggak ganti-ganti, kampasnya awet tapi piringannya yang habis atau disc brake-nya. Seperti itulah teman-teman. Makanya gue saranin untuk yang belakang, karena emang disc brake-nya sedikit tidak awet dibanding yang depan, ya lebih baik ganti yang 35 ribuan aja teman-teman. Tapi tiap bulan ganti, seperti itu. So, selanjutnya ini untuk kenyamanan kalian. Spare part ini kalau misalnya buat harian sebaiknya jangan diganti sih, yaitu stang ya. Stang kalian pakai yang ori aja. Kalau mau pasang di underyoke ataupun upper yoke itu nggak apa-apa, nggak pegel sama sekali. Ya tergantung selera kalian. Dan kalau misal kalian emang kurang nyaman sama posisi tegaknya kaki, kalian boleh pasang riser. Tapi jangan terlalu tinggi ya, setting di baut paling rendah aja. Pokoknya semua linknya ada di bawah untuk spare part yang gue sebutin tadi. Kalau kalian mau beli ya kalian check out. Tapi ya tetap tanya dulu sellernya ya ready apa enggak teman-teman. Seperti itu. Ini ngeri ya. Tapi air ternyata. Dulu pernah yang solar, ngeri banget, licin. Wow. Jadi seperti itu teman-teman untuk spare partnya. Kalau memang kalian mau pakai Yamaha R25 ataupun motor 250 cc lain buat harian, jangan beli spare part yang mahal-mahal, karena itu hanya akan bikin dompet kalian mengering aja, boncos gitu, ya kan. Toh kalau misalnya pakai Yamaha R25 buat harian, rata-rata usernya kan nyari performa ya, dimana ya enak aja gitu, bisa sedikit ngebut ketika kita berangkat kerja ataupun berangkat sekolah dan sebagainya. Nggak ngantuk-ngantuk amat, kita mau nyalip juga oke, ya kan, tanpa perlu ancang-ancang segala. Over turun gigi 1 dari 5 ke 4 langsung gaspol juga enak banget teman-teman. Seperti itu. Pokoknya dengan ngehemat budget kalian untuk perawatan, so kalian dapat asiknya, dapat enaknya juga pakai Yamaha R25, dapat nyamannya, dan nggak bosen-bosen amat ya. Bukan nggak bosen, nggak bikin nyesal amat lah untuk pakai motor 250 cc buat harian. Sebenarnya untuk motor lain juga sama, mau itu di Kawasaki ataupun di CBR 250 RR ya, alternatifnya sama-sama aja. Kalian pakai oli yang sesuai budget kalian, sesuai kebutuhan, pakai filter oli yang sama, pakai mobil dan lain-lainnya juga. Gitu sih. Jadi pinter-pinter kalian ya, jangan selalu bawa ke dealer sih kalau emang mau hemat. Tapi kalau emang nggak mau ribet ya udah bawa ke dealer aja. So kan di dealer rata-rata spare partnya pakai spare part standar ataupun spare part ori Yamaha R25-nya, ori Yamaha. Seperti itulah. Yang terpenting kalian jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa untuk rutin servis ganti oli tiap per 3 bulannya ataupun per 2000 sampai 2500 km. Dan pokoknya jangan lupa dirawat biar Yamaha R25 ini juga nyaman-nyaman aja, nggak banyak trouble ketika kalian pakai buat harian. Seperti itu teman-teman. Dan sorry aja ya, sebetulnya konten ini pernah gua bahas, tapi gua bahas lagi. Kalau sebelumnya kan bilang worth it atau enggak. Kalau di sini gua kasih tipsnya gimana sih caranya untuk pakai Yamaha R25 buat harian biar gak boncos seperti itu. Mungkin gitu aja sih untuk video kali ini ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Widhi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Oh iya, kalau misal kalian punya pertanyaan mengenai Yamaha R25, kalian bisa cantumkan di kolom komentar ya. Jadi
Kalau apapun itu, mau minta saran ataupun apa, jangan ragu untuk komen. Nanti gue balas ketika gue lagi nyantai. Seperti itu. See you. I'm begging you. So put your loving in us, baby. Wadidi, wadidi. Jangan lupa like and subscribe.